Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 gila banget. Berita ini bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Berita ini bikin warga Konoha kebakaran jenggot menangis darah. Karena apa? Karena jagoan mereka itu sudah mulai terpojok. Iran sekarang sudah babak belur. Bahkan baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana Donald Trump menghargai kepala daripada Mojtaba Khamenei 170 miliar guys. Wow, luar biasa. Jumlah yang sangat-sangat fantastis ya. 170 M guys. Wow. Duit 170 M itu sudah bisa beli hotel guys. Ya, siapa yang nggak mau ya kan? Saking seriusnya Donald Trump mengincar kepala daripada Mojtaba Khamenei. Walaupun Donald Trump sudah berulang kali mengatakan bahwa saya yakin Mojtaba Khamenei itu sudah meninggal. Namun dia menggunakan strategi yang sangat licik sekali ya, yang sangat cerdik ya, bukan licik, cerdik sekali. Apa itu? Dia memastikan bahwa Mojtaba Khamenei itu sudah meninggal. Karena berita di media sosial itu simpang siur ya. Berita-berita yang dari luar negeri mengatakan 80% mengatakan bahwa Mojtaba Khamenei sudah modiar, sudah tewas, sudah koit. Sementara media-media yang ada di Asia, di Konoha dan lain sebagainya mengatakan bahwa Mojtaba Khamenei ini lagi sekarat, kakinya patah katanya. Kenapa? Karena dugaannya waktu serangan gabungan antara Amerika dan Israel pertama kali 28 Februari, ternyata Mojtaba itu dugaannya berada di parkiran atau di taman rumah ayahnya yaitu Ayatollah Khamenei. Sehingga untuk memastikan apakah Mojtaba itu hidup atau modiar, maka Donald Trump memberikan iming-iming 170 miliar rupiah guys. Wow, 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 luar biasa. Nah yang jadi pertanyaan, apakah pemerintah Iran itu akan menyerahkan Mojtaba? Apakah rakyat Iran itu akan menyerahkan Mojtaba Khamenei ini? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah rakyat Iran itu masih setia dengan Khamenei? Apakah rakyat Iran itu sudah mulai membelot? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di Konoha itu kalau saya perhatikan itu ya, media-media yang ada di Konoha itu cenderung berpihak kepada Iran. Media-media yang ada di Konoha itu cenderung memberitakan bahwa Iran itu masih kuat, ya Iran itu masih luar biasa. Padahal pejabat Iran itu sudah modiar, rata-rata sudah modiar. Sudah ada 60 orang yang sudah meninggal guys. Wow, gila banget. 60 orang pejabat tinggi. Ya, mulai dari Ayatollah Khamenei, ya, kemudian menteri-menterinya, ya. Bahkan menteri intelijen. Bayangkan, menteri intelijen sekalipun modiar. Menteri intelijen itu kan dia tahu rahasia negara dan rahasia musuh. Bayangkan menteri intelijen sekalipun tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Itu artinya Iran itu sudah kacau balau ya. Lalu bagaimana dengan Presiden Iran? Presiden Iran itu diduga agen Mossad guys. Cuman di depan media dia pura-pura gitu ya, pura-pura uh, menghujat Israel, menghujat Amerika. Sepertinya itu cuman acting doang ya, biar nggak kelihatan gitu ya kan. Sandiwaranya tuh biar nggak kelihatan gitu ya. Jadi ada banyak dugaan yang mengatakan bahwa Presiden Iran lah sebenarnya yang jadi agen-agen Mossad guys. Wow, luar biasa. Nanti saya akan bahas di next video ya, apakah Presiden Iran yang sekarang ini adalah agen Mossad. Sebenarnya kalau belajar yang tersisa sekarang ini cuman tinggal presidennya doang gitu. Ya, petinggi-petinggi atau kepercayaan daripada Ayatollah Khamenei sudah modiar semuanya. Bagaimana dengan Mojtaba Khamenei ini? Mojtaba Khamenei ini sebenarnya sudah koit guys, sudah meninggal. Cuman ya untuk menghibur diri maka warga Konoha mengatakan oh nggak meninggal kok ya. Untuk menghibur diri guys ya. Bahkan ya di media sosial banyak tuh ya foto-foto daripada Mojtaba menggunakan kardus ya. Di rumah sakit menggunakan kardus, ada yang kakinya patah, ada yang diperban, sekarat dan sebagainya. Jadi walaupun dia sekarat ya, walaupun Mojtaba ini sekarat, harusnya bisa di video kan,
di video atau di foto deh gitu ya. Sama seperti Netanyahu. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, di Konoha itu ada semacam maling teriak maling gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi gini, jadi sebenarnya yang koit atau yang modiar itu adalah Mostabah Hamene, jagoan daripada warga Konoha. Namun yang dituduh modiar itu adalah Netanyahu. Kan ini ngaco gitu. Ya kenapa sih warga Konoha itu ya gak mengakui bahwa Mostabah Khamenei ini sudah modiar gitu. Harusnya kita yang mempertanyakan keberadaan daripada Mostabah Khamenei. Ya, soalnya Netanyahu itu sudah muncul ke publik walaupun ketika dia ngopi-ngopi di kafe dengan santainya foto-foto dengan warga Israel, warga Konoha banyak yang menuduh itu AI. Ya, jadi ini maling teriak maling kalau saya perhatikan ya. Ya, jadi jagoan mereka itu sebenarnya nggak muncul-muncul dari 28 Februari yaitu Mostabah Khamenei gitu, nggak muncul-muncul. Sementara Netanyahu sudah muncul ya. Ketika saya tanya sama AI, video daripada Netanyahu yang viral di TikTok dan di media sosial, saya tanya sama AI apakah itu benar atau tidak, apakah ini video hoax atau tidak. Ternyata jawaban AI itu asli videonya. Cuman walaupun ya videonya asli, maka warga Konoha itu tidak akan percaya. Kenapa video seperti itu? Apa alasannya? Jadi ini semacam rahasia yang jarang kita ketahui ya guys ya. Ini ada hubungannya dengan agama. Jangan berpikir bahwa ini nggak ada hubungan dengan agama. Jadi di Konoha itu kita dirancang atau kita diajari atau punya tradisi dalam beragama untuk tidak berpikir kritis gitu ya. Kita tuh dilarang berpikir kritis guys. Jadi di Konoha itu kalau kita berpikir kritis itu dianggap sesat gitu ya, dianggap tidak beriman. Ya kalau kita mempertanyakan sesuatu hal dianggap tidak beriman. Sehingga apa? Sehingga ya mereka itu kalau misalnya disuguhi video-video misalnya nih ya, video kehancuran daripada Om Bibi misalnya. Ada banyak tuh ya video-video tentang detik-detik ya modernnya Om Bibi gitu. Viral tuh di media sosial. Lalu dipercaya oleh warga Konoha walaupun video AI. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena kita dilatih seperti itu. Warga Konoha kan dilatih seperti itu ya. Gak usah berpikir kritis, cukup imani saja. Misalnya nih ya, kita punya grup WA gitu ya. Di grup WA itu kita tuh sama-sama mabuk agama misalnya ya. Tidak berpikir kritis ya, ciri-ciri mabuk agama seperti itu ya, nggak berpikir kritis. Kemudian di situ ada admin pemuka agama misalnya, maka biasanya yang meng-share video seperti ini pemuka agama gitu ya. Dia tuh ya video-video daripada Om Bibi sudah modiar, ini video detik-detik ya ketika Om Bibi modiar gitu. Lalu bagaimana dengan pengikut-pengikutnya? Terutama ponpes-ponpes yang ada di Konoha ya, ada grup-grupnya itu ya. Biasanya mereka percaya kok. Kenapa? Karena itu bersumber daripada pemuka agama mereka. Jadi gitu guys ya. Pemuka-pemuka agama di Konoha itu sebenarnya ya kalau boleh jujur itu yang belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Paling banyak menyebarkan hoax gitu ya. Kita ambil contoh seperti Ustadz Hussein Gajah misalnya. Berapa kali dia menyebarkan hoax, tapi nggak pernah minta maaf. Pemuka agama itu ya, dia disebut sebagai Ustadz loh. Pemuka agama itu sekali berbohong, harusnya nggak usah dipercaya lagi. Tapi di Konoha aneh gitu. Ya, walaupun pemuka agama kita berbohong, kita tetap mengikuti gitu. Kita tidak pernah berpikir kritis ya, apakah dia jujur atau tidak, bodoh amat. Yang penting kita nurut aja gitu. Harusnya kan berpikir rasional. Ya, berpikir kritis gitu. Jangan mau dibodoh-bodohi gitu. Jangan mau jadi budak gitu ya. Jangan mau mengekor gitu ya. Harus menggunakan otak dong ya.
Jadi warga Konoha itu punya otak dibawa kemana-mana tapi nggak pernah dipakai gitu. Harusnya dipakai dong ya. Ada video-video AI atau video hoax ya, kehancuran daripada Israel tapi kita percaya. Nah, ketika kita sudah menelan bulat-bulat video-video hoax atau video-video AI yang berseliweran di media sosial yang dibagikan oleh pemuka agama atau eh, orang-orang yang membawa agama di Konoha, maka kita berpikir, oh ternyata Israel itu sudah hancur. Ya, semua kota yang ada di Israel itu sudah rata gitu ya. Itu kan yang ada di pikiran kita. Lalu bagaimana dengan Om Bibi gitu ya? Om Bibi itu Netanyahu ya. Lalu bagaimana dengan Om Bibi? Pasti ini dong ya, nggak mungkin dia selamat. Nah, itu tuh yang membangun persepsi. Sehingga kita ya ketika dikasih fakta gitu bahwa Om Bibi itu masih hidup, kita menyangkal itu, oh itu AI, oh itu nggak mungkin gitu ya. Jadi kita itu biasanya berpikir itu sangat primitif. Warga Konoha itu rata-rata berpikir itu sangat primitif. Kita lebih percaya dengan segolongan kita daripada golongan orang lain, walaupun golongan orang lain itu jujur. Makanya saya tuh sering dikata-katain agen Mossad lah, ya agen Amerika lah, agen Israel lah, apa segala macam. Padahal nggak ada hubungannya, nggak ada. Saya nggak pernah dapat duit gitu ya. Emang ada gitu yang ngasih duit kayak gitu? Saya nggak pernah. Ya dulu pernah ada yang nawarin, tapi bukan itu ya. Dulu ada yang nawarin tuh tentang promosi AI, tapi saya nggak mau terima, takut gitu ya. Karena disuruh klik link gitu, saya takut gitu ya. Karena banyak ternyata channel-channel YouTube kena hacker itu karena apa? Karena ada penawaran tentang kerjasama gitu ya, endorse misalnya gitu ya, lalu diarahkan ke sebuah link, itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu agen Mossad gitu ya, agen Amerika. Agen Amerika dari mana? Guys, agen Mossad itu ya, saya kasih tahu ya, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ini rahasia kita berdua ya. Jadi gini guys, di Konoha itu ya, kalaupun ada agen Mossad itu di ring satu pemerintahan. Itu dekat dengan presiden, dekat dengan pemerintahan. Ya, kalau nggak di Kementerian Agama, di situ sebenarnya asal daripada agen Mossad. Kalau Anda pengen tahu, ya di Kementerian Agama di Konoha, di situ ya agen Mossad yang sebenarnya tanpa kalian sadari. Karena agen Mossad itu gini, logikanya gini, ngapain ngerekrut gua gitu ya jadi agen Mossad? Emang terlalu berpengaruh enggak kan? Kalau ngerekrut ya Om Botak sekalian gitu ya, atau Deddy Corbuzier sekalian gitu, yang followernya sampai puluhan juta gitu. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu agen Mossad gitu. Jadi kalau kita menggunakan otak berpikir logis, agen Mossad itu selalu berada di lingkaran ring satu pemerintah. Orang yang sering bertemu dengan Presiden Omon-Omon atau Mr. Wowo, itu agen Mossad guys. Saya tidak mengatakan semuanya agen Mossad ya, tapi kalaupun ada agen Mossad di Konoha, deket banget dengan Presiden Konoha. Ya, deket banget dengan pemuka agama di Konoha. Deket banget dengan menteri-menteri agama. Karena itu yang paling berpengaruh. Jadi, agen Mossad itu kan mendekati orang yang berpengaruh. Jadi agen Mossad itu merekrut kita itu ya bukan merekrut orang yang recehan gitu, yang tidak terlalu berpengaruh gitu. Kemudian kalau mereka merekrut agen Mossad itu, mereka nggak sadar mereka agen Mossad guys. Mereka diperdaya biasanya. Contoh misalnya ada berbagai modus ya, menawarkan tentang perobatan. Misalnya nih kita punya keluarga. Saya misalnya nih ya contoh ya. Ini hanya contoh ya. Saya misalnya nih butuh duit misalnya atau butuh perobatan ya. Saya punya saudara yang sakit kanker, tumor dan sebagainya. Lalu ya agen-agen Mossad ini mau riset gitu ya. Siapa kira-kira yang paling membutuhkan pertolongan gitu. Lalu mereka tawarin tuh ya. Nggak langsung direkrut jadi agen Mossad, enggak. Bertahun-tahun itu guys ya. Bertahun-tahun ya. Diajak ngobrol dulu ya. Diajak liburan dulu ya. Ya sama seperti orang pacaran guys. Nggak sadar ya bahwa yang kita ajak
kenalan atau yang mendekati kita itu agen Mossad. Ya. Jadi segitu jeniusnya guys. Jadi jangan berpikir ya tiba-tiba dikasih duit gitu. Lu mau nggak jadi agen Mossad? Nggak seperti itu konsepnya Bang. Ya nggak semudah itu. Ya, nggak sebodoh itu. Ya agen-agen Mossad nggak sebodoh itu. Jangan berpikir bahwa mereka itu bodoh. Nggak sebodoh itu. Kemudian kalau misalnya nih pejabat-pejabat di Konoha itu punya skandal misalnya atau punya aib misalnya nih punya istri simpanan misalnya, punya selingkuhan misalnya, pejabat-pejabat penting ya. Lalu biasanya itu diincer kemudian dibongkar rahasianya, bukti chat ya, bukti perselingkuhan dan sebagainya ya. Lalu diancam gitu. Kalau lu nggak mau jadi agen Mossad, tapi tetap dibayar juga gitu, maka gue akan sebarin ini ke media sosial kemana gitu. Jadi tertawan. Itu strategi jenius daripada agen Mossad. Jadi bukan kayak gua gitu ya yang diajak jadi agen Mossad, yang bener aja. Nggak masuk akal. Jadi jangan berpikir bahwa itu agen-agen Amerika. Nggak mungkin ya. Agen Amerika dan agen Mossad itu adalah di ring 1 pemerintahan guys. Di ring 1 Kementerian Agama. Di ring 1 ya dalam komunitas pemuka agama. Ya majelis pemuka agama di Konoha ya itu di ring 1-nya gitu. Supaya apa? Supaya mereka dapat informasi gitu, supaya mereka dapat informasi yang A1 gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa nggak masuk akal ya. Kemudian selain itu ya, tanpa kita sadari ya, warga Konoha itu sebenarnya sudah kehabisan energi gitu ya ngurusin yang namanya Iran gitu ya. Saya sendiri melihat ada semacam kelucuan ya kalau saya perhatikan. Jadi ibarat pertandingan sepak bola karena jagoan daripada warga Konoha itu kalah ya. Saya juga pernah ngalami guys. Ya jagoan sepak bola saya itu Real Madrid dulu ya waktu ada Ronaldo ya. Itu dulu banget ya. Sekarang nggak terlalu ini lagi ya, nggak terlalu suka bola lagi dulu gitu waktu umur 20-an gitu. Nah, ketika jagoan saya biasanya kalah ya. Kalau misalnya kita ibaratkan dengan Amerika versus Iran atau Israel versus Iran, ibaratnya pertandingan sepak bola gitu ya. Kalau jagoan kita kalah, ya Real Madrid ya versus Barcelona misalnya. Kalau Real Madrid koit misalnya, kalah misalnya, sampai sebulan guys ya, nggak mood kitanya nggak mood gitu. Ya kerja nggak mood gitu. Itu pengaruh banget guys, terutama laki-laki. Ya itu pengaruh banget. Sama seperti yang terjadi di Iran ini. Jadi banyak yang galau guys ya. Karena apa? Karena mereka mengidolakan Ayatollah Khamenei. Karena apa? Karena dulu Ayatollah Khamenei sudah dipropagandakan bahwa Ayatollah Khamenei itu adalah orang yang paling kuat, perkasa, keturunan Nabi, nggak mungkin bisa meninggal. Sehingga mereka kecewa. Ibarat sepak bola jagoan mereka kalah gitu ya. Telat ya. 10-0 gitu ya. Sehingga biasanya kita marah-marah gitu ya, nuduh saya agen Mossad lah, nuduh saya agen Amerika dan sebagainya. Itu guys ya, itu yang mempengaruhi. Jadi ketika saya mengatakan Mojtaba Khamenei sudah meninggal, maka warga Konoha banyak yang kebakaran jenggot, yang marah-marah nggak jelas, ya, yang ngata-ngatain saya agen Israel, ya, yang ngata-ngatain saya itu kayak anak kecil, ya, nggak ngerti geopolitik, ya, disuruh ngaji gitu ya, ngaji dulu sana gitu. Sok tahu lu ya, saya tuh sering dikata-katain seperti itu guys. Jadi warga Konoha itu ya nggak penting gitu ya kalau kita kasih data, mereka nggak mau baca data ya. Yang penting apa? Yang penting jagoan mereka menang gitu. Mereka nggak baca data bahwa ternyata militer Iran itu kekuatannya itu ya seperti kerupuk gitu ya, rapuh gitu. Kalau di media sosial, kelihatan jago gitu ya, propaganda jago. Bahkan pemerintah Iran itu sendiri mempropagandakan ya. Mereka mempropagandakan, ya mirip-mirip seperti Korea Utara gitu ya, mempropagandakan bahwa masyarakat Iran itu percaya gitu ya, harus percaya bahwa pemerintah mereka kuat, ya militer mereka kuat, mereka dipropaganda gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan ilusi, ya, padahal itu bohong. Dan warga Konoha juga seperti itu. Karena warga Konoha itu kan dekat ya sama Iran, tanpa kita sadari. Walaupun mereka ngata-ngatain Syiah ya.
Kenapa mereka dekat dengan Iran? Karena mereka punya musuh yang sama, yaitu Israel. Jadi kalau jagoan mereka kalah, mereka akan galau gitu ya. Sama seperti ya jagoan sepak bola kita kalah gitu ya. Klub sepak bola kita kalah gitu ya. Klub kesayangan kita kalah. Kita nggak mood sampai sebulan gitu ya. Malas makan, malas ngapa-ngapain gitu. Ketika ada orang yang ceramahin gitu ya, ngasih data gitu ya. Pasti kita kesel kan. Yang ada apa marah gitu ya. Ngambek gitu. Jadi di Konoha itu banyak yang ngambek guys. Ketika jagoan mereka Koit yaitu Ayatollah Khamenei ya. Ketika saya mengatakan Mostabah Khamenei ya sudah mau tiar, bahkan Donald Trump ya memastikan kematian daripada Mostabah Khamenei dengan menghargai kepala daripada Mostabah Khamenei itu sekitar 170 miliar rupiah guys, nggak kaleng-kaleng. Gimana? Anda tertarik? Anda akan kaya mendadak kalau Anda bisa menemukan di mana Mostabah Khamenei. Apakah Mostabah Khamenei itu berobatnya di Bali gitu, ya, atau di Jakarta gitu? Silahkan sebutkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.